Pelit itu mahal. Terkadang kita berniat untuk menghemat duit, tapi tanpa sadar apa yang berusaha kita hemat itu justru menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, terutama dalam jangka panjang. Memang bukan berarti kita harus jor-joran dan selalu memilih produk yang terbaik untuk segala hal yang kita butuhkan. Namun, khusus untuk 5 item ini, gua rasa cukup buat untuk kita nggak terlalu berhemat dan investasi untuk berfokus pada kualitas. Yang pertama, mungkin kalian bakal kaget dengan pilihan pertama gua ini. Ini bisa dibilang pilihan yang nggak umum, apalagi untuk sebuah channel yang berfokus pada personal finance. Tapi gua benar-benar serius. Yang pertama yaitu kasur. Ya, kasur, tempat tidur. Idealnya orang dewasa tidur 8 jam sehari. Dan kalau misalnya kita tambah waktu rebahan buat bersantai bersama pasangan, Netflix, atau main HP di atas kasur, maka cukup reasonable kalau kita asumsikan setidaknya kita menghabiskan waktu 10 jam setiap harinya di atas kasur. Jadi kasur adalah salah satu barang yang paling sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan kasur ini sangat mempengaruhi kualitas tidur kita. Kualitas tidur selanjutnya juga sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup kita. Mulai dari yang obvious, seperti segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan tubuh, saraf, juga fokus, konsentrasi selama kita bekerja. Kasur yang baik juga menjaga postur tubuhmu, agar terus terlihat tegap. Manfaatnya banyak banget. Dan kasur yang bagus, selama penggunaan kalian normal, nggak loncat-loncatan di atas kasur, bisa bertahan 10 tahun lebih. Asumsikan kalian beli kasur harganya 5 juta. Berarti 500.000 per tahun, atau nggak sampai 2.000 rupiah per hari. Jadi, pembelian kasur yang bagus itu sangat no-brainer lah. Kalau kalian ada waktu, coba aja baca buku judulnya Why We Sleep, karangannya Matthew Walker, direktur Lab Neuroimaging UC Berkeley. Di buku itu dia menjelaskan bahwa kualitas tidur berpengaruh terhadap kemampuan kognitif, imunitas, dan metabolisme. So, secara teori ini berpengaruh juga terhadap kinerja kalian. Itulah kenapa gua bilang kasur bisa jadi investasi terbaik untuk kalian beli. Dan pastinya tidur di kasur mahal itu jauh lebih nyaman. Serius. Kok jadi ngantuk ya ngomongin kasur terus. Lanjut untuk yang kedua. Ini juga sebenarnya beberapa item yang gua gabungin jadi satu. Gua sebutnya sebagai productivity device, yaitu seperti smartphone, tablet, atau notebook. Jadi yang di sini yang gua maksud adalah device yang ada hubungannya dengan pekerjaan kalian sehari-hari. Bukan buat nge-game atau buat entertainment. Kecuali kalau memang kerjaan kalian sebagai pro gamer atau YouTuber profesional gitu ya, atau content creator. Jadi kalau kalian memang kerjaannya mengharuskan kalian menggunakan smart device, maka nggak ada salahnya kalian investasi beli device yang rada bagusan selama memungkinkan secara finansial. Jangan sampai kalian hutang ya. Kalau kalian punya bisnis sendiri, maka penting banget misalnya buat bikin konten. Jadi beli yang kameranya bagus sedikit lah, jangan terlalu burik. Atau kalau kalian perlu banyak bikin dokumen di jalan, cari yang laptop yang baterainya lumayan tahan lama, layarnya enak dipandang, prosesornya juga overall yang cukup kuat lah, cukup cepat, agar tidak mengganggu flow ketika kalian bekerja, dikit-dikit macet. Tablet yang bagus juga penting kalau kalian perlu buat presentasi ke klien-klien, biar lebih meyakinkan dan terlihat profesional. Tapi ini memang rada tricky. Apakah kalian memerlukan iPhone Pro Max seri terbaru? 99% jawabannya enggak. Kecuali kalau kerjaannya berhubungan dengan fotografer atau videografer. Kalau cuma sekadar bikin konten TikTok atau YouTube, maka jujur aja iPhone 11, iPhone 12 itu udah lebih dari cukup. Atau misalnya kalau kalian Android, ya 4-5 juta udah cukup lah, nggak perlu yang mahal-mahal. Begitu juga dengan laptop. Kalau kerjanya berhubungan dengan edit dokumen aja, atau coding buat bikin website, nggak perlulah beli laptop sampai 20 jutaan ke atas. Beda kalau kalian butuh laptop buat rendering 3D, Blender, atau AI programmer, atau entahlah. Jadi kalian sendiri yang bisa menjawab seberapa spek yang sebenarnya kalian butuhkan untuk menunjang pekerjaan kalian. Jujur, jangan melebih-lebihkan, karena itu akan memberatkan kalian sendiri. Jadi jangan beli yang murah, sampai mengganggu kinerja kalian. Tapi nggak perlu maksain beli yang mahal-mahal banget. Lanjut yang ketiga, yaitu gym membership. Mumpung kita masih muda, kesehatan harus dijaga dari awal. Rata-rata membership gym di mall-mall perkotaan sekitar 450.000 atau 500 ribuan. Kalau yang di luar chain biasanya yang di dekat perumahan atau ruko-ruko itu jauh lebih murah, mungkin sekitar 250 ribuan sebulan. Tapi beli aja juga percuma kalau kalian sendiri nggak disiplin. Jadwalkan setidaknya mengunjungi gym 2 minggu sekali. Manfaatnya, selain membuat badan lebih sehat, juga membantu membuat penampilan kalian lebih baik. Penampilan itu penting banget dalam pekerjaan. Karena ya kita realistis saja. Orang baru kenal, kita pasti yang dijudge pertama adalah penampilan. Penampilan itu makanya sangat penting. Judge a book by its cover, itu pasti benar. Kemudian olahraga juga bisa membuat mood booster, biar nggak pusing mikirin beban hidup terus. Juga meningkatkan kemampuan kognitif.
Kalau bisa kombinasikan antara kardio dengan angkat beban. Kalau cowok sukanya fokus angkat beban biar terlihat six pack. Tapi kardio juga penting agar jantung kalian sehat. Percuma kalau kalian kaya, tapi kalau nanti usia 50 tahun sudah kena serangan jantung. Jadi gym membership adalah pilihan ketiga yang sangat penting. Yang keempat yaitu buku. Ya, buku ini udah common lah ya, obvious ya. Jadi sebenarnya termasuk no-brainer. Harga buku cetak di Gramedia atau kalau kalian beli Kindle di Amazon, itu satu buku kurang lebih sekitar 150 ribuan lah. Itu untuk kategori buku yang bestseller. Sebenarnya manfaat buku tuh banyak. Yang udah jelas ya, seperti memperluas wawasan tentunya, memberi ide baru, menambah insight, dan masih banyak lagi lah manfaat buku. Baik yang buku yang mengajarkan hard skill atau soft skill. Dan kalau Inggrismu kurang bagus, baca buku bisa jadi kesempatan sekaligus untuk meningkatkan skill reading dalam bahasa Inggris. Tapi terlepas dari manfaat yang obvious seperti itu, membaca buku juga membuatmu terlihat pintar. Terlihat pintar, ini penting banget dalam dunia kerja, untuk membantumu menjual ide-idemu. Apalagi nih, biasanya orang-orang yang berada di jajaran atas atau juga suka banget baca buku. Orang-orang yang sukses suka baca buku. Dan ketika kamu dapat kesempatan berbicara dengan mereka, dan mereka tahu kalau kalian juga suka baca buku, ini akan meningkatkan penilaian terhadap dirimu. Atau ada triknya sebenarnya. Coba kalian follow aja Instagram, Twitter, atau LinkedIn-nya mereka. Kalau mereka share habis baca buku, langsung beli buku yang sama dan baca. Ini powerful banget untuk membantumu memahami cara berpikir orang-orang yang berada di jajaran atas dan juga membantu membuat adanya kesamaan interest di antara kalian berdua. Cara yang paling murah sih, kalau kalian maksa ikut gaya hidup mereka, misalnya golf, bar, atau hobi lainnya, itu kan mahal banget. Sedangkan kalau beli buku, cuma 150 ribu. Jadi sangat cheap lah ya. Dan kelima, yang terakhir, yaitu more education. Kebanyakan dari kalian di sini pasti saya rasa sudah lulus S1 atau lagi menempuh S1. Tapi bukan berarti setelah lulus, maka perjalanan kalian untuk mengambil edukasi sudah selesai. Masih jauh. Saya paling suka quote satu dari Steve Jobs, yaitu stay hungry, stay foolish. Jangan mudah berpuas diri dengan pengetahuan yang kalian miliki sekarang. Itu nggak ada artinya. Jangan ragu untuk keluar duit mempelajari hal baru. Asalkan memang itu bakalan berguna buat kalian. Sebenarnya buku itu juga salah satu bentuk edukasi. Tapi buku saja tidak cukup. Ada edukasi yang berbentuk formal. Contohnya kalian mau melanjutkan ambil S2 atau S3. Atau mungkin coba pertimbangkan ambil sertifikasi yang berhubungan dengan bidang pekerjaan kalian. Sertifikasi itu contohnya yang bisa ditambahkan di belakang nama kalian. Seperti CFP atau CFA yang terkenal. Kalau saya ada FMVA, CMSA, BKP, itu yang berhubungan dengan bidang keuangan. Kalau kalian di bidang IT juga banyak banget. Ada yang berhubungan dengan AWS, Amazon Web Service, Microsoft, Cisco, dan masih banyak lagi. Selain ada yang berbentuk formal, ada juga yang berbentuk lebih informal, misalnya mengikuti workshop, bootcamp, course, webinar, dan sejenisnya. Tapi karena jenis edukasi seperti ini biasanya tergolong cukup tinggi tarifnya, dan juga tidak terstandarisasi, maka pastikan dulu ilmu yang akan kalian peroleh ini tidak bisa didapatkan dari sumber lain yang lebih murah, seperti contohnya buku, YouTube, atau podcast. Selain itu, jangan mudah tergoda dengan penawaran yang menjanjikan sesuatu yang terlalu muluk atau berlebihan. Misalnya ada kelas saham yang janji bisa membuat kamu kaya raya, atau kelas digital marketing yang ngajarin gimana caranya beriklan dan dapat ROAS 1000%, atau sejenisnya lah. Kebanyakan itu adalah bullshit atau omong kosong. Kalau edukasi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, bagaimana? Gak masalah sebenarnya. Kalian mau ikut course untuk dance, leadercraft, masak, itu bagian dari biaya untuk hobi kalian. Jadi tetap perlu dipisahkan ya, antara edukasi yang berhubungan dengan pekerjaan dan edukasi yang berhubungan dengan hobi atau passion. Kecuali memang kalian berencana untuk menggunakan ilmu passion tersebut sebagai set job, atau sudah ada rencana yang jelas untuk dimonetisasi. Jadi oke, tapi tetap harus dipisahkan. So that's it, 5 pembelian terbaik menurut gua. Di awal video, gua ada bilang kalau pelit itu mahal. Tapi ada harga, ada rupa. Tapi sebaliknya kalian juga nggak mau. Saya mau mengingatkan juga bahwa yang mahal pun belum tentu lebih baik juga. Apalagi yang mahalnya berlebihan. Saya paling suka mengilustrasikannya dengan sebuah konsep kurva yang dinamakan kurva diminishing marginal utility. Ini contohnya. Kalau beli sesuatu, jangan yang terlalu murah. Tapi utility atau manfaatnya rendah, itu percuma banget. Salah besar. Mending beli yang bagusan dikit, dan kalian bisa memperoleh manfaat yang lebih tinggi. Tapi kalau kalian lihat kurva ini, ada di satu titik ketika kurva ini mulai melandai, ketika kenaikan harga sudah tidak sebanding dengan kenaikan manfaat yang kamu peroleh. Contohnya, misalnya saya bicara spring bed ya. Spring bed yang harganya 1 jutaan sama yang 5 jutaan, itu kerasa banget bedanya. Kualitas tidur kamu juga pasti sangat berbeda.
Tapi kalau kita naik lagi ke atas lagi, bandingkan sama kasur spring bed yang harganya 50 juta, ya jelas pasti lebih nyaman lagi. Tapi cost benefitnya sudah tidak sebanding. Ibaratnya costnya naik 10 kali lipat, dari 5 juta ke 10 juta, tapi manfaatnya cuma naik 10%. Sudah gak sebanding. Begitu juga dengan smartphone. Gak perlu maksain beli iPhone 30 juta. Followermu nanti gak akan bisa bedain kalian pakai iPhone yang 10 juta atau iPhone 30 juta. Serius. Jadi itulah kenapa. Jangan beli yang kemurahan, tapi juga jangan berlebihan beli yang mahal banget. Apalagi sampai membuat kondisi finansial kalian menjadi terganggu. So, itu 5 pembelian terbaik versi gua untuk tahun 2023 ini. Gua 100% percaya 5 hal ini dapat meningkatkan kualitas hidupmu, juga akan berpengaruh positif dalam kinerja dan produktivitasmu. Kalau menurut kalian gimana? Share di komen ya. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.